rumahku, ada panggilan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sabara Rizjega dari Prodi Kesejahteraan Sosial. Dimana di kesempatan ini saya dalam pembuatan tugas di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya di dalam hal ini tidak asing lagi bagi kita jika mendengar yang namanya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tentunya di sini saya hanya mengulas kembali tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan apa aja yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hukum-hukum dasar apa aja gitu. Nah, sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah hukum dasar yang tertulis, di mana hukum dasar yang tertulis ini sebagaimana telah berisikan tentang pokok-pokok kaidah dan pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan negara yang sangat-sangat fundamental. Dan sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah undang-undang yang menyatakan tentang pernyataan kemerdekaan. Nah, adapun teks di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagaimana di sini saya akan sampaikan naskahnya, ya kan. Tentunya tidak cukup asing lagi lah bagi kita gitu. Yang seperti mana biasanya saya akan coba akan menyampaikannya. Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sebagaimana teks Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah merupakan sebuah pernyataan tentang adanya hak untuk merdeka dan adanya hak untuk mendapatkan yang namanya kesejahteraan umum dan juga berdasarkan
petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa gitu. Dan tentunya Undang-Undang Dasar 1945 ini memiliki isi-isi Pancasila atau peraturan-peraturan yang diberlakukan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini, yang sebagaimana dipercantumkan dari pasal 1 mengenai bentuk dan kedaulatan negara. Sebagaimana di pasal 1 di ayat 1 bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang terbentuk republik. Di pasal 1 ayat 2 kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ayat 3-nya negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, di pasal 2 yaitu menjelaskan tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sebagaimana di pasal 2 ayat 1 ini menjelaskan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pasal 2 ayat 2 yaitu MPR bersidang sedikit sekali dalam 5 tahun di pusat. Yang ketiga ayat 3 yaitu segala putusan yang telah diberlakukan MPR ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Di pasal 3 bahwa MPR berwenang berubah dan menetapkan undang-undang dasar. Di ayat 2 yaitu MPR melantik presiden dan wakil presiden. Nah, di pasal 4 menjelaskan tentang kekuasaan pemerintah, di mana kekuasaan pemerintah ini adalah salah satu yang bisa kita lihat di zaman sekarang ini. Kekuasaan pemerintah itu lebih condong ya, lebih berpengaruh kebanding kekuasaan pemerintah bawahan gitu. Nah, sebagaimana pasal 4 ayat 1 bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Di pasal 2 di ayat 2 pasal 4 ini yaitu dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh wakil presiden itu sendiri. Di pasal 5 masih tetap kekuasaan pemerintahan di ayat 1 bahwa presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dan di ayat 2 presiden menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Di pasal 6 ayat 1 calon presiden dan wakil presiden harus warga negara Indonesia. Di pasal 6 ayat 2 syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Di pasal 6A ayat 1 presiden dan wakil presiden dipilih dalam suatu pasangan secara langsung oleh rakyat. Di pasal 6A ayat 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai-partai politik atau gabungan partai politik di mana peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum tersebut. Selanjutnya pasangan calon presiden
dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikit 20% lah ya kan, suara di setiap anggota di setiap provinsi yang terbesar lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Selanjutnya di ayat 4 ya kan, dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana kita ketahui di negara Inggris kan. Negara Inggris itu tidak memiliki yang namanya konstitusi, namun negara Inggris itu kan memiliki yang namanya pemerintahan federal gitu, dan itu bersifat kerajaan, apalagi turun-temurun diwarisi untuk menjalankan pemerintahan negara tersebut. Sebagaimana di pasal 4 ini di ayat 4 ini, dalam hal yang tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara yang terbanyak akan dilantik lebih lanjut. Di ayat 5 yaitu tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Sama aja, tetap diatur oleh perundang-undangan. Nah, di pasal 7 bahwa presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatan oleh MPR, usul dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana, dan lain sebagainya. Namun yang sekarang kita temui telah terjadi di Indonesia sekarang ini, sebagaimana seharusnya hukum tetaplah hukum dan ditegakkan pada penegakan yang lurus. Nah, di pasal 7B ayat 1, usul untuk pemberhentian presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan juga mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memaksa atau untuk memeriksa, mengadili, mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk untuk lebih lanjut, serta adanya pendapat dari DPR bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan atau melanggar aturan-aturan hukum yang telah diberlakukan kepada wakil presiden dan presiden. Dan juga di ayat 2 di pasal 7B ini, yaitu pendapat Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana pendapat DPR ini harus benar-benar rasional dan memiliki bukti-bukti yang kuat dalam pemenuhan syaratnya. Ya, harus benar-benar memiliki data-data yang real sehingga dapat diproses oleh Mahkamah Agung. Nah, terus di ayat 3, pengajuan permintaan oleh DPR ke MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna. Nah, itu harus melalui persidangan dan harus memiliki kesepakatan penuh ya dari 2/3 itu. Oke, nah di pasal 4 itu bahwa Mahkamah Konstitusi wajib ya memeriksa, mengadili. Mahkamah Konstitusi itu wajib memeriksa dan mengadili.
Terus di ayat kelima, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, ya sesuai dengan syarat dan ketentuannya, maka DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemerintahan presiden lebih lanjut. Ya, ayat ke-6 bahwa MPR ini menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul dari DPR. Nah, masih banyak lagi gitu dari pasal 7C, bahwa presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR, ya kan? Dan ada juga pasal 8 memiliki 3 ayat, dan juga pasal 9 memiliki 2 ayat, pasal 10 menjelaskan bahwa presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Pasal 11 juga demikian, memiliki 3 ayat, ya, menceritakan tentang presiden dengan persetujuan oleh DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian. Itu di pasal 11. Undang-Undang Dasar di pasal 11 dan juga di pasal 12 menjelaskan bahwa presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaannya bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Semisalkan adanya gejolak dari masyarakat itu sendiri, nah dibentuklah undang-undang, peraturan-peraturan yang baru gitu. Dan juga pasal 13, pasal 14 sebagaimana Dewan Pertimbangan dan Kementerian Negara dan pemerintahan daerah, ya kan? Terus Dewan Perwakilan Rakyat pastinya memiliki peran-peran dan memiliki undang-undang dasar yang cukup terperinci dalam tindakan-tindakan yang dilakukan setiap tahapan dari pemerintahan itu sendiri. Ya, pastinya dari Dewan Perwakilan Daerah dan juga dari pemilihan umum juga, hasil hal keuangan dan juga badan perusahaan keuangan, dan masih banyak lagi untuk hal-hal untuk mengenai undang-undang dasar yang telah diberlakukan di Indonesia, dan memiliki peraturan-peraturan yang cukup banyak, ya kan, cukup banyak dan terkonsep dan tersistem. Namun dalam realita yang kita lihat sekarang itu masih belum pada posisinya. Oke, cukup sekian dari video saya kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian isi dari penjelasan saya, dan juga kekurangan dalam penyampaian hal-hal yang terkandung dalam video saya kali ini. Saya mohon maaf, dan saya akhiri billahi fil sabil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.